Ya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dengan mengerti kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom kepada kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 69 ayat 30 hingga ayat yang ke-37. Mazmur 69 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-37. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 69 ayat 30 hingga 37. Doa dalam kesesakan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang ke-37. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Ya, sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang jauh lebih berbahagia adalah setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terpuji Tuhan, shalom kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memulai renungan pagi ini, saya hendak bertanya kepada kita semua, adakah di antara kita jemaat Tuhan yang pernah punya pengalaman bagaimana kita pernah tenggelam? Kebetulan saya punya pengalaman ketika saya masih duduk di bangku SMP kelas 2. Saya ingat betul peristiwa ini. Saya bersama-sama dengan teman saya, kami pergi ke Danau Toba. Dan ketika kami sedang asik berenang, tiba-tiba kaki saya mengalami kram. Dan bisa kita bayangkan Bapak Ibu, apa yang saya alami pada saat itu. Saya tenggelam. Dan untunglah teman-teman saya pada saat itu dengan segera mungkin menolong saya sehingga saya tidak jadi tenggelam. Dan pengalaman ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Dan saya percaya di antara jemaat Tuhan juga ada punya pengalaman yang sama. Bagaimana getirnya, bagaimana pahitnya, bagaimana traumanya ketika kita punya pengalaman kita tenggelam di dalam air. Dan saya percaya Bapak Ibu, pengalaman ini sangat tidak mengenakkan. Dan saya percaya banyak orang yang kemudian trauma karena dia pernah tenggelam di sebuah danau atau sungai atau dimanapun itu. Pengalaman ini kemudian membuat dia menjadi trauma sehingga dia tidak lagi mau berenang. Dan tahukah kita Bapak Ibu bahwa menurut data yang dikeluarkan oleh World Health Organization, menurut data yang mereka keluarkan, katanya 1.000 orang setiap hari itu di dunia ini tenggelam. Dan menurut data mereka ternyata pembunuh nomor 3 di dunia
akibat kecelakaan yang tidak disengaja itu adalah tenggelam. Dan menurut data juga yang mereka itu pembunuh anak ketiga yang terbesar itu ternyata adalah tenggelam. Dan data yang lebih banyak itu ada di Cina. Di Cina itu pembunuh paling besar bagi anak-anak di Cina itu adalah ternyata tenggelam. Tenggelam itu sebuah situasi yang sangat tidak mengenakan. Tenggelam itu adalah sebuah situasi yang membuat kita menjadi dalam suasana yang sangat tidak mengenakan, Bapak Ibu. Dan hari ini Daud bercerita kepada kita bahwa ketika Daud menuliskan Mazmur ini, dia bercerita kepada kita dia sedang tenggelam. Dan hal ini bisa kita lihat pada ayat yang pertama, pengakuan Daud dari pembacaan kita. Pada ayat yang kedua, demikian pengakuan Daud, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Daud bercerita pada saat itu bahwa kehidupannya seperti sedang berada di sebuah air. Dan pada ayat 3 disebutkan oleh Daud, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Daud bercerita bahwa pengalamannya pada saat itu dia sedang berada dalam situasi yang tenggelam. Dan sebentar lagi air itu akan menutupi mulut dan juga menutupi hidungnya. Boleh kita bayangkan Bapak Ibu apa yang terjadi ketika kemudian air itu menutupi hidung, menutupi mulut Daud pada saat itu. Maka bisa dipastikan Daud saat itu pasti akan tenggelam dengan segala pengalaman yang dia alami. Dan pada saat ini bukan hanya Daud yang mungkin tenggelam. Kehidupan kita di dunia pada saat ini sepertinya kita juga sedang tenggelam, Bapak Ibu. Virus COVID-19 ini seperti air yang mungkin sudah sampai di leher kita, seperti pengakuan Daud. Air ini sudah sampai di leherku dan air ini akan menenggelamkan saya. Mungkin pengalaman yang sama juga kita alami pada saat ini. Bukan hanya kita orang Kristen, tetapi seluruh penduduk di dunia pada saat ini kita sedang tenggelam oleh COVID-19. Oleh karena itu adalah sebuah pengalaman yang berharga bagi kita. Pada minggu ini kita akan belajar dari Daud, bagaimana dia keluar dari air yang begitu dalam. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga air yang akan menenggelamkan dia itu tidak menenggelamkan dia, tetapi Daud bisa berenang. Dia lolos dari laut, kemudian dia memuji Tuhan karena Tuhan yang menolong dia ketika air itu mulai menenggelamkan dia. Dan saat ini mungkin keadaan kita sama. Oleh karena itu mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud ketika air itu akan menenggelamkan dia. Mari kita perhatikan ayat 30, pengakuan dari Daud pada pembacaan kita. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Daud di dalam ketenggelamannya tersebut, dia mengatakan sebuah pengakuan yang luar biasa bahwa yang bisa menolong dia dari rasa tenggelam itu adalah hanya Tuhanlah yang bisa menolong dia. Saya kira ini juga lah yang harus menjadi pengakuan kita, Bapak Ibu. Dan dalam situasi yang begitu menyedihkan, di mana setiap hari Minggu biasanya kita berkumpul di gereja, kemudian hari ini kita harus beribadah di rumah kita. Air itu sudah semakin dekat ke mulut kita, tetapi kita akan belajar dari Daud. Daud berkata, hanya Tuhanlah yang akan menolong kita, bukan kekuatan kita. Tuhanlah yang akan menolong kita di tengah-tengah virus COVID-19 ini. Mungkin kita takut, bagaimana dengan anak saya yang masih berumur balita? Bagaimana dengan orang tua saya yang sudah berumur 60 tahun ke atas, yang konon katanya ketika virus ini terjadi kepada mereka, maka kehidupan mereka bisa berakhir. Tapi hari ini kita beriman, hanya Tuhanlah yang akan menolong kita.
di tengah-tengah ketenggelaman ini. Mari kita berserah kepada Tuhan, dan kita akan belajar dari Daud bagaimana dia berseru kepada Tuhan, bagaimana cara Daud kemudian dia mengakui bahwa memang Tuhanlah yang menolong dia. Tetapi apa yang dilakukan Daud ketika dia mengaku bahwa Tuhanlah yang menolong dia? Mari kita perhatikan ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Daud berkata bahwa ada dua cara kita menghadapi ketenggelaman ini. Cara yang pertama adalah kita boleh bersungut-sungut. Cara yang kedua yang dipilih oleh Daud adalah dia tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tidak gampang memuji Tuhan dalam suasana yang seperti ini. Memang sangat susah memuji Tuhan dalam suasana di mana kita harus waspada, bahkan bersalaman dengan saudara saja kita tidak berani. Bagaimana mungkin kita bisa memuji Tuhan di tengah-tengah situasi ini? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu arti dari memuji Tuhan yang disebutkan oleh Daud pada pembacaan kita ini. Memuji Tuhan, bersyukur. Daud bersyukur meskipun situasi itu hendak mengancam jiwanya. Artinya pada saat ini Bapak Ibu, apa yang boleh kita syukuri dari virus corona ini? Kalau saya secara pribadi yang saya syukuri, kalau selama ini saya tidak punya waktu dengan anak-anak saya, virus corona ini berkata kepada saya, kamu harus di rumah bersama-sama dengan anakmu. Kalau selama ini anak saya yang paling kecil itu, kalau saya gendong dia selalu menangis. Tapi kalau sudah seminggu saya bersama-sama dengan dia sudah mulai nyaman dengan saya. Kalau selama ini Bapak Ibu, udara di Jakarta itu begitu sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Paling nggak melalui virus corona ini, kalau kita berjalan keliling Jakarta, udara semakin segar. Dan inilah sikap yang harus kita ambil, bahwa bersyukur di tengah-tengah virus corona. Kita tidak bersyukuri ada virus ini, bukan. Yang perlu kita syukuri adalah ada hal-hal lain di balik virus corona ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada minggu-minggu ini ketika pemerintahan Jokowi berkata kita harus di rumah, syukurilah kebersamaan kita dengan orang-orang yang dekat dalam hidup kita. Mungkin kita takut keluar, tidak apa-apa, tapi satu hal yang membuat kita kuat adalah ternyata kita semakin akrab di tengah-tengah keluarga kita. Tidak perlu kita bersungut-sungut atas virus corona ini, atau tidak perlu kita berkata, ngapain sih di KPS takut banget kayak kurang iman, nggak berani ke gereja. Nggak perlu seperti itu Bapak Ibu. Dan kita ikuti aja regulasi yang dilakukan oleh pemerintah kita. Nikmati kebersamaan kita dengan anak-anak kita, nikmati kebersamaan kita dengan rumah kita. Kalau selama ini mungkin kita tidak pernah baca Alkitab, mungkin karena peristiwa ini pagi-pagi kita sudah mulai baca Alkitab lagi. Kalau selama ini kita tidak ada waktu untuk bernyanyi dengan anak-anak dan saudara-saudara kita, keluarga kita, mungkin ketika virus corona ini melanda DKI Jakarta dan sekitarnya, kita mulai kembali menyanyi memuji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, lihatlah virus corona ini dari sisi yang lain, maka kita akan bisa berkata, meskipun virus corona ini menakutkan, tapi ada hal yang perlu saya syukuri dari virus corona ini. Mari kita tidak perlu bersungut-sungut menghadapi virus corona ini. Lihatlah sisi baik yang diberikan oleh virus corona ini kepada kita. Ini yang pertama. Mari kita bersyukur, walaupun kita khawatir untuk keluar, tapi paling tidak di rumah kita boleh bertemu dengan harta kita yang paling berharga. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Daud menghadapi ketenggelaman itu? Mari kita baca ayat yang ke-32. Kalau kita punya Alkitab di rumah, boleh dibacakan bersama-sama dengan saya. Saya akan satu duanya. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku lebah. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara Daud
menghadapi air yang akan menenggelamkan dia. Pada ayat yang ke-33 dengan jelas Daud berkata bahwa meskipun air itu akan menenggelamkan dia, tetapi air itu tidak menenggelamkan kebaikan Raja Daud. Saya ada dua selebriti dunia yang terkena virus corona. Yang pertama itu saya punya datanya di sini Bapak Ibu. Saya lihat sebentar. Yang pertama itu seorang pebasket dunia. Saya kebetulan lupa namanya. Pebasket dunia yang bernama sebentar. Ya, yang bernama Rudy Gobert. Kemudian selebritis satu lagi adalah selebritis yang kebetulan saya sangat menyukai dia, namanya Tom Hanks dengan istrinya Rita Wilson. Saya follow dia di Twitter Bapak Ibu. Oleh karena itu saya tahu betul Tom Hanks itu dia kena COVID-19 itu di Australia bersama dengan istrinya. Tapi saya sangat tertarik dengan apa yang dia ungkapkan di Twitter. Dia berkata, saya dengan Rita istri saya kena COVID-19. Oleh karena itu Tom Hanks berkata kepada seluruh dunia, berhati-hati agar jangan seperti kami. Bagaimana dengan pemain basket ini? Ketika dia mengadakan konferensi pers, Rudy Gobert ini setelah selesai mengadakan konferensi pers, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mungkin dia bercanda, tapi candaannya sama sekali tidak lucu. Dia memegangi semua mikrofon yang ada di depannya, sehingga dan dia tertawa dan dia pergi. Artinya Rudy tidak berdamai dengan corona, tidak berdamai dengan situasinya. Penderitaan yang dia alami membuat dia menjadi orang yang tidak lagi menjadi orang baik. Tom Hanks berbeda. Justru dengan penderitaan yang dia alami, dia menginspirasi begitu banyak orang lain. Dan inilah bangsa kita Bapak Ibu. Dan ketika bangsa kita juga menghadapi COVID-19, ada orang yang justru berusaha secara mempolitisasi keadaan ini. Berbeda dengan negara-negara di Cina, ketika COVID-19 ini melanda mereka bekerja sama. Mereka tetap menjadi orang baik. Mereka saling bergandengan tangan. Bahkan ketika negara-negara lain menolong mereka, kini Cina sudah pergi ke negara lain untuk menolong negara-negara lain. Dan inilah yang dikatakan oleh si pemazmur Daud pada pembacaan kita ini. Daud berkata, meskipun air itu akan menenggelamkan saya, tetapi air itu tidak pernah menenggelamkan kebaikan hati saya. Meskipun air itu menenggelamkan segala sesuatu yang ada pada saya, tetapi kebaikan hati saya tidak pernah direnggut oleh air tersebut. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika COVID-19 ini melanda kita, beramai-ramai bangsa kita memborong masker, sehingga yang sakit tidak kebagian masker. Beramai-ramai kita membeli hand sanitizer, sehingga yang lain tidak kebagian. Bapak Ibu, ini suasana yang sangat mengerikan. Ternyata COVID-19 ini membuat kita menjadi orang yang jahat. Daud berkata melalui firman Tuhan pada saat ini, seharusnya orang Kristen tidaklah seperti ini. Biarlah COVID-19 ini kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saya tidak tahu, saya membaca artikel tadi pagi, Walubi, organisasi keagamaan Buddha, mereka itu sudah menyumbang ke pemerintah kita miliaran. Tapi sampai detik ini saya belum mendengar ada orang-orang Kristen menyumbang untuk COVID-19 ini. Ini saatnya Bapak Ibu, mari kita membuka hati kita. Meskipun COVID-19 ini seolah-olah mengancam jiwa kita, tapi biarlah jiwamu yang diancam, kebaikan hatimu tetaplah terpancar. Amin. Kalau kita punya masker dan kita tidak sakit, tidak ada salahnya kita bagikan sama orang lain. Karena ketika orang sakit tidak memakai masker, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua orang akan terkena COVID-19. Mari belajar dari Daud. Daud berkata bahwa
air yang akan menenggelamkan dia ini tidak pernah berubah sifatnya, tetap menjadi orang baik. Kemudian yang terakhir, Daud berkata pada ayat 36, sebab Allah akan menyelamatkan Sion. Di tengah-tengah badai itu Daud selalu berbaik sangka. Bapak Ibu, mari kita percaya COVID-19 ini akan segera berakhir, karena Tuhan yang akan menolong kita. Oleh karena itu, bersandarlah pada Tuhan. Oleh karena itu, rendahkanlah hati kita. Jangan menjadi orang jahat karena COVID-19. Tetaplah menjadi orang baik. Mari kita bergandengan tangan, walaupun tangan kita tidak saling berpegangan, tapi hati kita berpegangan. Mari tetap menjadi orang baik.